أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Anda mau bertanya, ada pernyataan para ahli hikmah, janganlah kalian mengandalkan ilmu dan amal atau harta, karena pada hakikatnya itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Macam mana syarah dari pernyataan ahli hikmah tersebut, Ustaz? Mohon penjelasan dari Ustaz. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu tak masuk surga karena amal. Kamu tidak masuk surga karena amal. Itu yang disebut Pak Azhar tadi, ilmu, harta, amal. Ilmu, harta dan lain-lain. Semua itu amal. Ilmu itu amal. Masa ilmu amal? Ilmu itu amal otak sama amal hati. Salat, zakat, puasa, amal. Sabar, amal. Amal, 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 amal. Amal semua. La yudkhilal jannata ahadakum amalahu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tak masuk surga, bukan. Lalu masuk surga karena apa? Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Rahmah, kasih sayang Allah. Bahasa yang dipakai tadi anugerah. Anugerah itu apa? Pemberian. Kenapa Allah sampai beri? Karena kasih sayang. Dia kasih ke kita karena kasih sayang. Ungkapan ini, janganlah kau bangga karena ilmu, kerjamu, dan hartamu. Karena sesungguhnya itu semua adalah anugerah Allah. Pisau bermata dua. Satu sisi nanti bisa membuat orang menjadi pasif, tak berbuat. Tapi di sisi lain bisa buat orang menjadi aktif, makin semangat. Kalau dipahaminya dengan benar. Kalau dipahaminya dengan benar, dia makin bersemangat. Karena semua yang dia lakukan itu juga karena rahmat, anugerah, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncak daripada kalimat la haula wa la quwata illa billah. Menulis, pekerjaan menulis. Menulis pakai pensil. Pensilnya dari kayu. Kayunya dari pokok pohon. Pohonnya ciptaan Allah. Di ujung pensil itu ada mata pensil. Dari apa mata pensil? Arang. Arangnya juga dari kayu. Kayu yang dibakar, dipadatkan. Diurut-urut nasabnya sebelumnya juga ciptaan. Tangan yang menulis. Tangan ini dari asal mula sperma berubah menjadi darah, menjadi daging, menjadi ada tulangnya. Ada kudrat, ada kemampuan antara menulis atau tidak menulis, kemampuan. Ada iradat, kehendak antara mau atau tidak mau. Semuanya dari Allah. Tak ada yang punya kita. Maka ungkapan puncak daripada hakikat adalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada satu yang diberikan Allah kepada kita. Apa itu? Ilham. Fa'alhamaha. Fa'alhamaha. Alhama, ilham. Ha pada diri kita. Fujur. Kasihnya jalan. Kalau kau menulis, nanti kau dapat pahala. Kalau kau tak menulis, kau tak dapat. Maka saya pun menulis. Tujuan saya menulis supaya dapat. Dapat apa? Dapat rahmat Allah. Meraih rahmat Allah dengan rahmat Allah. Berputar di dalam rahmat Allah SWT. Ketika muncul keakuan, di situ rahmat jauh. Jangan pernah ada kata menafikan aku, membesarkan Allah. Itu bukan menyatu dengan Allah. Menafikan keakuan. Ketika muncul keakuan, kita jadi Fir'aun. Ketika muncul keakuan, kepemilikan, kita menjadi Qarun. Maka hilangkan keakuan. Ini semua adalah Allah. Buat ya rumah Pak Haji, mobil semua. Ini milik Allah Pak Ustaz. Begitu ditangkap KPK, nangis. Katanya punya Allah.
Kalau punya Allah berarti nggak ada kepemilikan. Itu maka disuruh baca itu 2 kali, habis subuh sama habis maghrib. Awal hari sama akhir hari. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah. Kita di mana? Di bumi. Berarti milik Allah. Bisa sesuai antara itu omongan tingkat tinggi yang diomongkan orang SD kelas 1. Ketika ujiannya datang, nangisnya guling-guling. Banyak ungkapan-ungkapan orang hebat diungkapkan orang biasa-biasa saja. Aku beramal bukan karena surgamu, dan aku tidak berzina bukan karena takut nerakamu, tapi karena cintamu. Itu ungkapan Rabi'ah setelah melewati proses panjang. Rabi'ah itu penari, bertaubat. Akhirnya dia pakai mazhab. Mazhab Rabi'ah itu cinta. Ada mazhab tasawuf namanya mazhab al-hub, cinta. Rabi'ah, kau cinta kepada Allah? Iya. Adakah kebencian kepada iblis? Bagaimana aku membenci iblis kalau hatiku sudah dipenuhi oleh cinta kepada Allah? Itu ungkapan orang yang sedang mabuk dengan cinta. Diungkapkan oleh orang yang sadar. Ketika diuji, hilang sendal mengamuk. Tapi katanya cinta. Jadi saya selalu kalau ceramah yang kira-kira saya mampu mengamalkannya aja. Banyak kata-kata menarik di dalam kitab tasawuf itu. Tapi kalau anak ungkapkan nanti pas ujiannya datang anak tak sanggup. Banyak. Kalau cerita masalah mengungkapkan kata-kata, banyak ungkapan ulama-ulama tasawuf itu, tapi tak pernah anak ungkapkan. Pernah antum dengar anak ceramah, marilah kita beramal, jangan berharap kepada surga Allah. Kita harap karena cinta. Orang nanti mendengarnya terpukau. Sosomat itu. Tapi kalau pas datang nanti, tak sanggup kita. Karena itu ungkapan orang-orang yang sedang asyik. Asyik artinya jatuh cinta sangat mendalam. Asyik. Orang yang sedang jatuh cinta. Maka ada kitab tasawuf judulnya Syurbul Asyiqin, minuman orang yang sedang mabuk dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa dia segala. Enggak paham kami Pak Ustaz, gimana ceritanya bisa orang mabuk cinta kepada Allah. Ketika keluar Nabi Yusuf alaihissalam, keluar Nabi Yusuf, lalu kemudian perempuan-perempuan yang memotong itu qata'na aydiyahunna. Bukan qata'a. Kalau qata'a memotong. Qata'a memotong. Artinya terpotong dikit. Tapi di situ dibuatnya qata'a. Memotong-motong. Tak sadar dia lagi potong-potong melihat Yusuf. Begitu Allah percikkan cinta ke diri Yusuf, sampai tak sadar mereka terpotong-potong. Kalau kuberikan cinta itu kepada hambaku, maka seluruh alam mencintai. Itu kalau muncul ujub dalam diri Yusuf, binasa dia. Dia mesti mengatakan la haula wala quwata illa billah. Oh kalau gitu jamaah berebut ingin salaman sama Ustaz itu ada percikan. Kalau ada percikannya agak segini, tak ada haters. Percikan cinta, terpotong tangan itu tak terasa lagi. Karena sudah dicabut Allah. Baru sedikit aja dari cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wa man yartadda minkum an dinihi, bunyi ayat itu. Siapa yang yartadda, murtad. Siapa yang murtad dari dini, din agama ini. Siapa yang murtad dari agama ini, mestinya bunyi ayat berikutnya, neraka jahanam tempatnya. Siapa yang murtad dari agama ini, azab baginya. Siapa yang murtad dari agama ini, hancung kepalanya. Tapi tidak. Wa may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah, Allah akan ganti mereka biqaumin, dengan sekelompok orang yuhibbu, cinta. Ayat ini secara bahasa tidak matching, tak sesuai.
Mestinya siapa yang murtad, pancung kepalanya. Siapa yang murtad, neraka jahanam baginya. Siapa yang murtad, bunuhlah dia. Tidak. Siapa yang murtad, Allah akan ganti mereka biqaumin, dengan sekelompok orang. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Wa yuhibbunah, Allah balas cintanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini. Ditanamkannya cinta itu sikit. Sikit aja dikasihnya. Bagaimana kalau cinta Rabi'ah itu yang dikasihkannya? Oh, menceramahkannya enak. 2022, tunggu syuhada. Ditunggu menanti kita semua. Ditunggu cinta kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah.